Saudara-saudara, selamat sore. Pada hari ini kami akan melaporkan beberapa hal terkait kinerja percepatan penanganan pandemi COVID-19 yang dilaksanakan terintegrasi pada seluruh sistem melalui koordinasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, baik di tingkat pusat sampai dengan di tingkat daerah. Saudara-saudara, pada hari ini tadi kami berkesempatan untuk bisa melihat secara langsung kondisi rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta. Kami melihat bahwa seluruh sistem sudah berjalan sesuai dengan SOP yang diberlakukan. Ada beberapa kekasan terkait dengan manajemen rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran. Yang pertama adalah bahwa ini rumah sakit yang sudah dinyatakan sebagai rumah sakit karantina. Artinya seluruh fasilitas yang ada di rumah sakit, yang berada di dalam pagar rumah sakit, di dalam pagar Wisma Atlet adalah daerah karantina. Oleh karena itu, ini tidak akan sama dengan rumah sakit yang sudah biasa kita lihat, di mana orang lebih bebas untuk keluar masuk, tetapi di dalam kaitan dengan rumah sakit darurat ini, maka akan betul-betul diberlakukan zonasi kekarantinaan, di mana seluruh daerah yang berada di dalam pagar komplek ini adalah daerah kuning. Artinya memang sudah sangat dibatasi siapa-siapa yang boleh mengakses wilayah rumah sakit ini. Oleh karena itu mohon untuk kita maklumi bersama bahwa rumah sakit ini tidak sama dengan rumah sakit yang biasa kita lihat. Kemudian di dalam zona kuning ini pun juga masih akan dibagi beberapa zona lagi. Zona kuning untuk kepentingan administratif, itu menggunakan satu bangunan tower 1, itu seluruhnya kegiatan-kegiatan pendukung umum dari pelaksanaan tugas rumah sakit darurat ini dikelola. Baik yang kemudian berbicara tentang dukungan logistik, donasi, kemudian bantuan-bantuan dari semua pihak akan dikelola di manajemen ini. Kemudian pada tower yang kedua adalah khusus untuk memanajemen dukungan layanan kesehatan bagi pasien. Ini juga masih zona kuning karena di zona inilah sebenarnya administratif perumasakitan dikerjakan. Kami sempat melihat bagaimana manajemen sumber daya manusianya yang memiliki karakteristik berbeda dibanding dengan rumah sakit biasa karena sumber daya manusia yang dikerahkan adalah para relawan, adalah gabungan dari kesehatan yang berada di jajaran pemerintah, baik Kementerian Kesehatan, kementerian yang lain maupun di TNI, Polri, serta relawan dari beberapa perguruan tinggi, dari beberapa pihak swasta atau yang relawan murni. Di sini perlu dilakukan manajemen secara ketat pada sumber daya manusia, karena pasti harus dilakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meyakinkan siapapun yang ditugaskan di rumah sakit ini memahami prosedurnya, memahami SOP-nya, khususnya di dalam kaitan SOP pengamanan diri. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan pasca penugasan untuk relawan. Karena ada yang ditugaskan selama 1 bulan, ada yang ditugaskan juga selama 2 bulan. Akhir penugasan adalah memastikan bahwa mereka aman untuk kembali bersama keluarganya. Sehingga semua petugas yang telah mengakhiri masa tugasnya akan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan, termasuk dilakukan pemeriksaan swab
dan harus diyakinkan negatif. Ini yang menjadi standar ketat di dalam kaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Dan seluruhnya diasramakan dalam satu tower yang kemudian dijaga secara ketat kondisi kesehatannya. Yang berikutnya agak menonjol adalah terkait dengan manajemen dukungan psikologi untuk pasien. Karakteristik yang kami temukan di lapangan yaitu bahwa pada umumnya hampir semua pasien yang ada di rumah sakit darurat Wisma Atlet adalah pasien mandiri. Artinya mereka tidak diinfus, mereka tidak dipasangin oksigen, sehingga mereka bebas bergerak. Namun mereka dibatasi pada lantai-lantai perawatannya aja. Sehingga mereka akan berada di ruang perawatan, di lantai rawatan, sepanjang mereka dirawat. Inilah yang kemudian secara spesifik akan menimbulkan permasalahan-permasalahan psikologis. Apalagi tidak boleh ditengok oleh keluarganya. Dan saat ini adalah menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri. Oleh karena itu, kecemasan untuk ingin ketemu keluarga, kecemasan untuk ingin berlebaran, bisa berlebaran dengan keluarga, ini menjadi hal yang dominan. Inilah yang kemudian menjadi pekerjaan yang cukup besar, yang kemudian harus direspon. Dan kita bersyukur bahwa organisasi profesi pun sudah turun tangan di dalam penanganan masalah ini. Oleh karena itu, kami melihat semuanya berjalan sesuai dengan SOP. Kami juga melihat bahwa para tenaga kesehatan bekerja secara profesional sesuai profesinya. Mereka mengedepankan sumpah mereka untuk bekerja, melayani masyarakat dengan tulus. Oleh karena itu, tadi kami sempat berdiskusi, mereka menyadari bahwa harus berlebaran tidak bersama dengan keluarganya. Bahwa harus beridul fitri tidak seperti biasanya. Mereka menyadari sepenuhnya. Oleh karena itu, tantangan yang berat adalah bagaimana meyakinkan keluarganya yang di rumah bahwa lebaran hari ini memang tidak bersama dengan orang tuanya untuk anak-anak, dengan ibunya untuk anak-anak, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, dan sebagainya. Inilah pengorbanan yang cukup besar yang harus kita apresiasi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bukan sebuah pekerjaan yang kecil, bukan pula sebuah pekerjaan yang bisa diselesaikan secara parsial oleh kelompok-kelompok tertentu. Penanggulangan COVID ini pekerjaan kita semua, secara bersama-sama, secara bahu-membahu, bergotong royong. Oleh karena itu, mari kita patuhi semua arahan yang telah diberikan oleh pemerintah. Karena kalau tidak kita lakukan ini, maka beban masalah akan besar. Kita akan menghadapi problema yang berkepanjangan. Saudara-saudara, mari kita bekerja bersama-sama. Mari kita bekerja sama. Mari kita saling membantu. Patuhi semua anjuran pemerintah. Mari kita rubah paradigma hidup kita menjadi normal yang baru, yang selalu memperhatikan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, selalu menggunakan masker manakala keluar dari rumah, dan tidak memaksakan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendasar. Hindari kerumunan, hindari tempat keramaian yang sangat memungkinkan terjadinya penularan. Di dalam kondisi sekarang ini, dengan kinerja data seperti sekarang ini, dilarang keluar rumah bepergian, apalagi mudik. Oleh karena itu, kemarin kita sama-sama mendengar Bapak Wakil Presiden sudah menyampaikan, sholat Id di rumah, takbirlah dari rumah.
kita tidak akan kehilangan keluarga kita karena sekarang semuanya memungkinkan dengan menggunakan teknologi. Tetapi ini menjadi penting untuk mengendalikan semuanya dan kita ingin segera pulih untuk kembali produktif tetapi aman dari COVID-19. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan juga bahwa Gubernur DKI telah mengeluarkan peraturan Gubernur DKI nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar dan atau masuk Provinsi DKI dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Diharapkan bahwa siapapun yang melaksanakan perjalanan keluar masuk DKI harus memiliki surat izin keluar masuk wilayah DKI. Surat ini bisa diisi dan didownload, diunduh melalui website corona.jakarta.go.id. Semuanya ini semata-mata adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Semata-mata untuk sesegera mungkin kita menjadi produktif namun aman dari COVID-19. Oleh karena itu, pada kesempatan yang lain tentunya nanti secara detail akan lebih dijelaskan tentang hal ini. Dan tentang peraturan ini tentunya kita bisa membaca dan mengunduhnya. Sekali lagi peraturan Gubernur DKI nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar dan atau masuk Provinsi DKI dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Kami harap saudara-saudara bisa membaca ini dan kemudian memahaminya. Saudara-saudara, pada data yang kami himpun per 12.00 pada tanggal hari ini, spesimen yang sudah kita periksa secara akumulatif sebanyak 239.740 spesimen. Dari data ini, konfirmasi COVID-19 yang positif naik sebanyak 949 orang, sehingga totalnya menjadi 21.745 orang. Sembuh meningkat 192 orang sehingga menjadi 5.249 orang. Meninggal 25 orang sehingga menjadi 1.351 orang. Sudah 399 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Pemantauan yang kita laksanakan terhadap ODP sampai saat ini masih ada 49.958 sedang dalam proses pemantauan, sedangkan yang diawasi dari pasien sampai saat ini sebanyak 11.495 orang. Saudara-saudara, gambaran inilah yang kemudian kita dapatkan bahwa penularan masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, pesan pemerintah, pesan tentang COVID, ikuti dengan baik. Cukup banyak portal berita, cukup banyak aplikasi yang bisa diunduh, bisa dilihat, bisa dibaca. Bahkan pemberitaan yang terus-menerus dilaksanakan oleh berbagai media, termasuk TVRI dan RRI. Oleh karena itu, ini yang harus kita ikuti. Mari mulai sekarang kita budayakan normal yang baru. Cuci tangan, sesering mungkin menggunakan sabun. Tidak keluar rumah kalau tidak perlu. Kalaupun terpaksa, gunakan masker. Hindari kerumunan. Hindari berdesak-desakan. Diatur dengan baik semua kegiatan kita. Sudah barang tentu, pola hidup bersih dan sehat. Kecukupan asupan gizi yang tepat, istirahat dan aktivitas yang cukup. Saudara-saudara, mari kita kuatkan kembali komitmen kita untuk melindungi kita supaya tidak sakit. Komitmen kita untuk melindungi keluarga kita sebagai basis masyarakat agar tidak sakit.
Ini sumbangsih yang bisa kita lakukan secara terus-menerus untuk negara kita dalam menghadapi COVID-19. Kita bisa, pasti kita bisa. Terima kasih, selamat sore.